Puji Tuhan, saudaraku, kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini mari kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Mari kita membaca, demikian bunyi firman Tuhan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan bersama-sama tentang gereja dan pemimpin rohani, jemaat dengan pemimpinnya. Paulus menyampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan sampai 13 ini tentang sikap jemaat orang-orang Tesalonika kepada para pemimpin rohani atau orang-orang yang bekerja di antara mereka membangun iman mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, pemimpin gereja saat ini itu berbicara, kita kenal sebagai seorang pendeta atau seorang gembala atau seorang pastor kita sebut. Dan itu adalah pemimpin rohani di dalam kehidupan berjemaat. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi menarik satu saat saya mengikuti sebuah seminar dan pembicara seminar ini menyampaikan sebuah data yang mengejutkan. Dia sebutkan begini, saudara. 75% pendeta mengalami stres berat. Ini berdasarkan survei yang dia kutip dan dia nyatakan bahwa 75% pendeta mengalami stres berat. Kemudian 78% pendeta dipaksa untuk mengundurkan diri dari gerejanya. Dari semua yang disurvei itu mengejutkan, saudaraku. Ternyata begitu banyak sesuatu yang menekan dalam kehidupan pendeta atau hamba Tuhan. Dan bisa jadi itu memang dikatakan karena konflik, karena kejatuhan moral, bisa juga karena persoalan dengan orang-orang yang dipimpinnya, karena perbedaan visi, perbedaan doktrin, dan macam-macam. Nah, saudaraku, ini masalah yang terjadi di gereja hari-hari ini di antara para pemimpin rohani. Nah, saudaraku, tetapi ini bukanlah hal yang baru sebenarnya. Karena pada waktu Paulus menyampaikan kepada umat-umat di Tesalonika, ini kondisi agar jangan sampai terjadi sebenarnya persoalan yang menimpa para pemimpin itu. Nah, saudaraku, yang menarik adalah bagaimana kita menyikapi apa yang Paulus ajarkan. Paulus menyebut para pemimpin rohani ini di dalam ayat yang ke-12 dalam tiga bagian perkataan yang menggambarkan tentang tugas tanggung jawab dari seorang pemimpin. Saudaraku, dikatakan yang pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 12 adalah dia bekerja keras. Yang pertama, dia bekerja keras di antara kamu. Yang kedua, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang menegur kamu. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Saudaraku, dari ayat 12 ini kita melihat bagaimana tugas tanggung jawab dari seorang pemimpin rohani. Yang pertama, dikatakan bekerja keras. Seringkali kita melihat, saudaraku, bahwa seorang pendeta, seorang gembala itu bekerja hanya di hari Minggu saja. Itu seringkali kita mendengar, itu seringkali kita lihat. Tetapi saudaraku, kita juga mesti tahu bahwa ada banyak hal waktu yang harus dia bagi dari seorang hamba Tuhan. Dari banyak teman-teman pendeta, mereka memberikan waktu yang tidak hanya di hari Minggu. Mereka harus memberikan waktu untuk mempersiapkan khotbah. Mereka mempersiapkan materi untuk mengajar. Mereka harus berkunjung. Mereka harus mendoakan. Bahkan mereka juga memberikan waktu untuk konseling dan banyak macam-macam yang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak melihat. Kita hanya melihat bahwa hanya di hari Minggu saja mereka bekerja. Tapi saudaraku, nah ini yang digambarkan oleh seorang hamba Tuhan, yang digambarkan oleh Paulus. Nah kemudian yang kedua dikatakan tugas yang gak mudah juga adalah memimpin kamu dalam Tuhan. Ini adalah sebuah berkaitan dengan tugas rohani, berkaitan dengan kerohanian, otoritas rohani di sini. Bahwa seorang
hamba Tuhan, pemimpin rohani itu memimpin kita, memimpin umatnya untuk datang, untuk di dalam memimpin kami, memimpin umat Tuhan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk jemaat, maka semuanya orientasinya adalah bagaimana membawa jemaat itu di dalam Tuhan. Bagaimana membawa jemaat itu berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana membawa jemaat untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ini adalah pelayanan atau tugas dalam kepemimpinan seorang pemimpin rohani. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sehingga jelas bahwa kepemimpinan gereja itu tidak berbicara tentang kekuasaan seperti kekuasaan dalam dunia politik, tetapi berbicara tentang pelayanan. Sesuatu yang dikerjakan untuk membawa umat Tuhan takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan yang gak mudah adalah yang ketiga yang Paulus katakan, menegur kamu. Saudaraku, seorang hamba Tuhan kadang-kadang tidak berani menegur jemaat karena hari-hari ini mereka takut, berpikir nanti jemaat pergi meninggalkannya, meninggalkan gerejanya karena ditegur. Tapi inilah tugas dari seorang hamba Tuhan. Rekan-rekan, kalau Bapak Ibu hamba Tuhan mendengar ini tugas kita. Tetapi bagi jemaat Tuhan, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh hamba Tuhan, mari kita mau lakukan sesuatu juga. Bagi jemaat, bagi kita semuanya, umat Tuhan. Mari, apa yang Paulus ajarkan adalah, mari kita belajar. Perhatikan di ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang pertama, di ayat yang ke-12, mari kita belajar menghormati para pemimpin rohani. Yang kedua, mari menjunjung mereka dalam kasih, menopang mereka, baik dalam doa maupun segala sesuatu yang bisa kita persembahkan, kita berikan buat para pemimpin rohani. Saya percaya saudaraku, kerjasama yang saudara lakukan dan apa yang dilakukan hamba Tuhan ketika kita berikan yang terbaik buat Tuhan dan berikan sebagai hal yang memang seharusnya kita persembahkan, maka itu akan menjadi suatu kemuliaan yang besar. Secara khusus hari ini, mari kita berdoa buat para pemimpin rohani kita. Doakan mereka, doakan kerohaniannya, doakan rumah tangganya, doakan dalam hubungan dengan jemaat. Kita dukung mereka dalam pelayanan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.